Halo teman-teman, selamat datang di channel Singkat Padat. Di video part ketiga ini, Mimin akan melanjutkan cerita dari series Lord Sueying. Setelah cerita kemarin sampai dengan dua teman Sueying sudah gugur dalam pertempuran, yaitu ada Liang yang telah gugur akibat menyelamatkan Boirong, dan yang kedua ada Tang yang telah gugur akibat mengeluarkan serangan terakhir dalam melawan Dewa Iblis bernama Chongfen. Dan sekarang anggota tim Sueying hanya menyisakan 3 orang, yaitu Jingku, Boirong, dan Sueying. Mereka harus bisa mengalahkan Dewa Iblis Chongfen agar bisa selamat. Melanjutkan kisah dengan pertarungan melawan Dewa Iblis Chongfen. Chongfen menyerang Sueying dengan menggenggam jantung Sueying yang membuat Sueying kesakitan sampai ia tidak tersadarkan diri. Di bawah alam sadar Sueying, ia bertemu dengan suatu wujud yang menyebut dirinya sebagai darah kuno, alias bisa disebut juga sebagai kekuatan tersembunyi milik Sueying yang memiliki level melebihi tingkatan dewa. Sueying pun meminta kepada darah kuno untuk segera melepaskan kekuatan miliknya agar ia bisa menggunakannya untuk menyelamatkan Jingku, yang dimana setelah itu Sueying kembali tersadarkan diri dengan kekuatannya sekarang meningkat drastis. Dewa Iblis pun menyadari kalau level kekuatan Sueying sekarang sudah sangat tinggi sampai melewati dirinya. Ia pun juga mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan setelah itu mereka berdua bertarung. Sampai akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Sueying dengan mudah. Setelah itu Sueying berkumpul kembali bersama Jingku dan Boirong. Namun di saat itu Raja Lu Huelu menyadari kalau sebentar lagi dirinya akan dimusnahkan oleh Sueying. Sebelum hal tersebut terjadi, Lu Huelu melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu bunuh diri. Sekaligus ia merusak segel istana yang membuat istana Lu Huelu akan runtuh sebentar lagi. Mereka pun segera pergi keluar menyelamatkan diri dengan dipandu oleh Sueying. Namun di tengah itu, Boirong dengan egoisnya mendorong Jingku keluar dari tembok es milik Jingku karena Boirong hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya Sueying datang menyelamatkan Jingku. Ia pun menggendong Jingku keluar dari istana, sedangkan Boirong tertimpa reruntuhan akibat keegoisannya. Di luar istana ternyata Sueying mendapatkan jemputan dari anak buah Tuan Xian. Di sana Sueying menyampaikan kalau di misi ini hanya mereka berdua yang selamat, jadi ia meminta kepada anak buah Tuan Xian untuk membawa teman-temannya yang sudah meninggal. Setelah itu Sueying dan Jingku pergi pulang dengan menaiki kapal jemputan milik Tuan Xian. Singkat cerita, pada malam harinya Sueying telah sampai di rumah, yaitu Istana Elang Salju, yang dimana sekarang ia sedang makan malam bersama keluarganya. Sekaligus Sueying memberikan mereka semua oleh-oleh yang tadi ia sempat beli waktu berada di kota besar. Di saat itu Sueying dikejutkan dengan adiknya Qingxi yang ternyata ia sudah memiliki pacar, yaitu Jirong. Namun Sueying tampaknya khawatir dengan hubungan adiknya bersama Jirong karena Sueying tidak terlalu kenal mengenai Jirong termasuk keluarganya. Setelah selesai makan malam, Sueying bersama Yaoye berjalan-jalan ke taman karena Yaoye ingin melepaskan rindunya bersama Sueying. Namun hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan Yaoye akibat sikap Sueying yang terlalu dingin dan jujur membuat Yaoye sedikit kecewa dengan jawaban Sueying yang tidak memikirkan Yaoye karena Sueying sekarang terlalu sibuk dengan tujuannya untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Di lain sisi, adiknya Sueying yaitu Qingxi sedang berduaan bersama pacarnya yaitu Jirong, yang dimana Jirong mendesak Qingxi untuk segera mendapatkan hak Qingxi sebagai pemimpin Elang Salju sama seperti kakaknya. Karena Jirong tidak mau apabila Qingxi bersikap lemah seperti ini. Dan karena Qingxi sangat menyukai Jirong, ia menerima permintaan Jirong. Namun setelah Qingxi pergi, ternyata Jirong memiliki alasan pribadi dalam mendekati Qingxi, yang dimana ia ingin merebut kerajaan Elang Salju melalui Qingxi karena sikap Qingxi yang terlalu polos. Jadi Jirong dapat memanfaatkan Qingxi dengan mudah.
Sesampainya King Shi bertemu dengan kakaknya, ia langsung menyampaikan kalau ia ingin mendapatkan hak dari warisan istana. Jadi apabila Su Weiying pergi dari istana Elang Salju, maka King Shi lah yang akan menjadi pengganti Su Weiying. Karena King Shi yang sudah dewasa, Su Weiying memutuskan untuk menerima permintaannya. Namun setelah King Shi pergi dari sana, Su Weiying mulai curiga kalau ada faktor lain yang menyebabkan King Shi berubah. Karena ia tahu adiknya merupakan orang yang tidak haus akan tahta. Jadi kemungkinan ada orang lain yang sedang memanfaatkan King Shi. Su Weiying mencurigai jika Jirong merupakan orangnya, sebagai orang yang memiliki niatan tersembunyi dalam mendekati adiknya. Ia pun meminta kepada Paman Zong untuk mencari tahu informasi dari Jirong beserta keluarganya dengan mengirim surat kepada Tuan Xian, berharap Tuan Xian mengetahui informasi dari Jirong. Kemudian sambil menunggu surat balasan dari Tuan Xian, Su Weiying pergi menemui Yao Ye. Namun di saat itu Su Weiying mendengar dari dalam kamar Yao Ye kalau ia sedang berbicara dengan ayahnya, yang dimana di sana ayahnya ingin menjodohkan Yao Ye kepada seseorang yang berasal dari keluarga kaya raya agar bisnis ayah Yao Ye bisa semakin berkembang. Yao Ye sendiri menerima perjodohan dari ayahnya karena ia sudah merasa sakit hati kepada Su Weiying yang sama sekali tidak memberikan tanda-tanda cinta maupun perhatian kepada dirinya. Su Weiying yang mendengar itu sedikit merasa sakit hati kepada Yao Ye karena Yao Ye ternyata lebih memilih orang lain dibandingkan menunggu dirinya. Yang sekarang Su Weiying sedang berfokus ingin mengembalikan kejayaan istana Elang Salju serta menyelamatkan kedua orang tuanya. Su Weiying pun merelakan kepergian Yao Ye dengan membuang kalung pemberian dari Yao Ye. Setelah itu Su Weiying mendapatkan surat balasan dari Tuan Xian melalui Paman Zong. Di dalam surat tersebut Su Weiying menemukan fakta kalau ternyata keluarga Jirong memiliki ikatan yang erat dengan Raja Lu Huailu yang tadi Su Weiying kalahkan. Su Weiying pun menyadari kalau Jirong merupakan orang yang berbahaya karena kedekatan keluarga Jirong bersama Lu Huailu, mengingat Lu Huailu pernah bekerja sama dengan Dewa Iblis. Su Weiying bergegas menyuruh anak buahnya untuk mencari adiknya King Shi dan juga Jirong. Setelah berhasil membawa kedua orang tersebut ke hadapan Su Weiying, namun di sana King Shi terlihat ketakutan sekaligus tertekan. Su Weiying pun meminta mereka berdua untuk beristirahat sebentar. Setelah itu Su Weiying berbicara kepada pengawal King Shi untuk menanyakan apa yang terjadi, yang dimana tadi King Shi bersama Jirong sedang berjalan-jalan ke kota dengan dikawal prajurit. Namun di saat itu tiba-tiba saja mereka diganggu oleh beberapa anggota geng berandalan yang sedang mengawal anak dari pemimpin geng tersebut. Di sana geng berandalan tersebut ingin menculik Jirong karena anak dari pemimpin geng tersebut terpesona dengan kecantikan Jirong. Namun King Shi tidak membiarkan geng berandalan tersebut membawa Jirong dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun semua pengawal King Shi dengan mudahnya dikalahkan oleh geng berandalan. King Shi yang terdesak menggunakan gulungan petir untuk menyerang mereka. Namun tidak disangka serangan tersebut sangat dahsyat sampai membuat semua anggota geng berandalan tersebut meninggal, termasuk anak dari pemimpin geng. Su Weiying yang mendengar cerita tersebut mulai khawatir dan ia merasakan perasaan yang tidak enak, yang dimana kekhawatiran Su Weiying beneran terjadi. Pemimpin dari geng berandalan yang mendengar anaknya telah dibunuh oleh King Shi sangat marah. Ia pun ingin membuat rencana balas dendam dengan akan menyewa pembunuh bayaran karena ia menyadari kalau dirinya bersama semua anak buahnya tidak akan mampu mengalahkan Su Weiying. Setelah itu si pemimpin geng berandalan pergi ke tempat para pembunuh bayaran untuk menggunakan jasa mereka dalam penyerangan ke istana Elang Salju. Namun permintaan dari si geng berandalan tidak diterima oleh penyedia jasa karena mereka telah mengetahui kekuatan dari Su Weiying yang sangat besar. Jadi biayanya akan sangat tinggi. Namun bayaran yang diberikan oleh pemimpin geng berandalan jauh dari kata cukup. Si pemimpin dari geng berandalan tersebut pun mengurangi permintaannya, yang dimana ia hanya ingin menghabisi adiknya Su Weiying saja.
saja agar bisa membalaskan dendam kematian anaknya. Dan akhirnya permintaan dari si pemimpin geng berandalan diterima oleh pembunuh bayaran, yang dimana pembunuh bayaran yang akan dikirimkan untuk menghabisi adiknya Sui Ying adalah Iblis Angin, seseorang yang juga memiliki dendam tersendiri kepada Sui Ying karena dulu Sui Ying pernah menggagalkan misi milik Iblis Angin. Iblis Angin pun bersama kekasihnya segera pergi ke istana elang salju untuk melaksanakan tugas. Di lain tempat, Sui Ying pergi menemui pacar Kingxi yaitu Jirong. Ia berbicara kepada Jirong kalau Sui Ying sudah tahu semua hal mengenai Jirong melalui surat dari Tuan Xian, yang dimana keluarga Jirong memiliki ikatan dengan iblis. Jadi Sui Ying meminta kepada Jirong untuk segera pergi dari istana elang salju karena Sui Ying sudah tahu kalau Jirong ini memiliki niatan jahat untuk menguasai istana elang salju melalui adiknya. Karena rencana Jirong yang sudah ketahuan membuat Jirong tidak bisa mencari alasan untuk mengelak, dan Sui Ying pun pergi meninggalkan Jirong kembali ke istana elang salju. Namun setibanya di sana, Sui Ying diberitahu kalau Kingxi ternyata diam-diam telah pergi keluar dari istana, yang dimana ia sekarang pergi ke tempat Jirong. Kemudian setelah itu, Kingxi bersama Jirong datang menemui Sui Ying, yang dimana Kingxi marah terhadap kakaknya karena ia telah mengusir Jirong. Namun karena tatapan Kingxi yang telah buta akibat rasa cintanya kepada Jirong membuat Kingxi membela mati-matian untuk Jirong, dan ia tidak percaya dengan perkataan kakaknya yang menyampaikan kalau Jirong ini memiliki ikatan dengan iblis. Perdebatan di antara mereka berdua sampai di titik puncak yang membuat kakak beradik tersebut saling bertarung. Namun di tengah perkelahian mereka, Iblis Angin datang untuk menyelesaikan misinya menghabisi Kingxi. Sui Ying pun dengan sigap langsung melindungi Kingxi dengan bertarung melawan Iblis Angin beserta kekasihnya. Sedangkan Kingxi dibawa ke tempat yang aman oleh kedua pamannya atas perintah dari Sui Ying. Sampai akhirnya di pertarungan tersebut, Sui Ying berhasil mengalahkan mereka berdua dengan kekuatan darah kunonya. Sui Ying pun menanyakan kepada mereka berdua siapa yang telah menyewa mereka untuk membunuh adiknya. Awalnya Iblis Angin tidak mau memberitahu orang yang telah menyewanya karena hal tersebut melanggar kode etik pembunuh bayaran yang paling tinggi. Dan jika mereka memberitahu, maka mereka akan dibunuh oleh pembunuh bayaran tingkat tinggi. Namun karena Iblis Angin melihat kekasihnya sudah disandra oleh Sui Ying, Iblis Angin tidak memiliki pilihan lain untuk memberitahu siapa yang telah menyewanya, yang dimana Iblis Angin memberitahu kalau orang yang telah menyewanya adalah pemimpin dari geng berandalan bernama Jing Pe. Dan tak disangka setelah memberitahu hal tersebut, Iblis Angin bersama kekasihnya langsung dibunuh oleh pembunuh bayaran lain tingkat tinggi. Orang tersebut bernama Xiang Pangyun, seseorang yang berada di peringkat pertama pada provinsi Qinghe. Ternyata Xiang Pangyun ini memang dari awal melihat pertarungan Sui Ying melawan Iblis Angin melalui kekuatan penglihatannya, dan ia sudah tahu kalau Iblis Angin bakal melanggar kode etik pembunuh bayaran. Maka ia datang untuk memberi hukuman, dan kedatangannya ke sini juga ingin menantang Sui Ying untuk bertarung karena ia ingin tahu apakah kekuatan Sui Ying sangat kuat seperti rumor yang tersebar. Di tengah pertarungan mereka, Guru Bei, Kingxi, Jirong, Paman Zong, Paman Tongsang, dan bahkan Tuan Xian bersama Jingku datang untuk membantu Sui Ying. Yang dimana Tuan Xian menyampaikan kepada Pangyun untuk segera berhenti menyerang. Jika tidak, maka Pangyun akan menjadi musuh besar bagi organisasi tertinggi lainnya. Karena di sini istana elang salju milik Sui Ying sudah dianggap oleh Tuan Xian.
Jadi jika terjadi hal yang buruk kepada Istana Elang Salju seperti hal ini, maka Tuan Xian bersama organisasi lainnya akan siap membantu. Namun ancaman Tuan Xian tidak diperdulikan oleh Pang Yun. Ia malah mengeluarkan kekuatan yang dahsyat membuat dirinya berubah menjadi dewa iblis berbentuk naga. Sui Ying yang menyadari akan terjadi pertarungan dahsyat di antara mereka segera memancing perhatian dewa iblis Pang Yun untuk pergi menjauh dari Istana Elang Salju sampai tiba di tempat yang sepi. Dan di sana terjadilah pertarungan antara Sui Ying dengan menggunakan kekuatan darah kuno melawan Pang Yun dengan menggunakan wujud dewa iblisnya. Namun di tengah pertarungan tersebut, Pang Yun berhasil mengikat Sui Ying dan ia menyerap kekuatan Sui Ying sampai Sui Ying jatuh pingsan. Qing Shi bersama yang lain melihat hal tersebut segera turun membantu Sui Ying. Di saat Sui Ying berada di bawah alam sadarnya, ia kembali bertemu dengan darah kuno, yang dimana Sui Ying langsung meminta tolong kepada darah kuno untuk kembali memberikan kekuatan. Namun darah kuno menjawab kalau kekuatan tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan kekuatan itu bisa Sui Ying dapatkan sendiri jika Sui Ying menyatu dengan energi surga dan bumi. Mendengar hal tersebut, Sui Ying segera mencoba untuk berfokus mengumpulkan kekuatannya kembali, dan penyerapan dari kekuatan Sui Ying berhasil. Selanjutnya, pertarungan Sui Ying melawan Pang Yun kembali berlanjut. Pertarungan mereka diakhiri dengan kemenangan Sui Ying yang berhasil mendorong Pang Yun masuk ke dalam lubang gunung yang dalam. Namun tak disangka Pang Yun sempat mengikat Sui Ying dengan kekuatannya yang membuat Sui Ying ikut terjatuh ke dalam lubang gunung. Dan cerita dari series The Hua Lord Sui Ying season 1 pun berakhir. Dan untuk kelanjutan ceritanya, kita akan melanjutkannya di video selanjutnya yang merupakan season kedua. Jadi bagi yang tidak mau ketinggalan bisa subscribe channel Mimin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video cerita Lord Sui Ying dari part pertama sampai part ketiga ini. Jika kalian suka dengan kisah ini bisa like dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya dari season kedua Lord Sui Ying. See ya!